Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oswatun Hasanah, guru SMP 1 Kunduran, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Blora. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu adalah calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakasa perubahannya. Serta calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakasa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Paradigma inquiry apresiatif. Paradigma inquiry apresiatif adalah suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang. Paradigma inquiry apresiatif juga dikenal sebagai paradigma perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan inquiry apresiatif dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara mempertahankannya, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Tahapan bagja dalam pendekatan inquiry apresiatif. Yang pertama, buat pertanyaan, dilanjutkan ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, yang keempat jabarkan rencana, dan yang kelima adalah atur eksekusi. Visi guru penggerak yang ingin saya capai yaitu mewujudkan generasi yang terbukti mantap, yakni berkarakter, berbudaya kreatif, berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Karakter di sini merupakan suatu pembawaan sifat individu berupa sifat, kepribadian, serta tingkah laku yang diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya adalah pikiran akal budi yang sudah menjadi kebiasaan dan sulit untuk diubah. Sedangkan kreatif adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru berupa gagasan maupun karya nyata yang belum pernah ada maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah tersedia. Prakasa perubahan yang ingin saya lakukan, yakni mengembangkan pembelajaran yang dapat menumbuhkan karakter budaya kreatif, berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Tahapan-tahapan bagja. Yang pertama, B. Buat pertanyaan. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau mengorganisasi perubahan, biasanya hanya satu atau dua saja, serta redaksional menyertakan dengan prakasa perubahan yang telah ditulis. Pertanyaannya, bagaimana cara mengembangkan pembelajaran yang dapat menumbuhkan karakter dan budaya kreatif, berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini yaitu dilaksanakan dengan berdiskusi dengan stakeholder, teman sejawat, dan murid. Melakukan studi banding ke sekolah yang telah melaksanakan pembelajaran yang menggambarkan profil pelajar Pancasila, serta mencari tahu karakter murid melalui asesmen diagnostik. Langkah yang kedua, A. Ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada. Pertanyaannya, 1. Siapa saja di sekolah yang sudah dapat menumbuhkan karakter dan budaya kreatif berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia? Yang kedua,
Aktivitas apa yang menumbuhkan karakter dan budaya kreatif, berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia? Yang ketiga, situasi apa yang kita lihat dalam pembelajaran yang menumbuhkan karakter dan budaya kreatif, berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia? Yang keempat, keterampilan apa yang Bapak Ibu guru miliki dan membantu menumbuhkan karakter dan budaya kreatif, berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini yaitu dilakukan dengan cara satu, yaitu wawancara, survei pengalaman, menggali pendapat dari guru, pengawas, orang tua, dan tokoh masyarakat. Yang kedua, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat menumbuhkan karakter dan budaya kreatif, berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang ketiga, gali mimpi. Diharapkan dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakasa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Pertanyaan pada tahap ini, yang pertama, apa kebiasaan baru yang dapat membantu menumbuhkan karakter dan budaya kreatif, berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia? Yang kedua, bagaimana sikap siswa yang terbentuk setelah melakukan pembelajaran ini? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini dilakukan dengan yang pertama, membuat deskripsi kegiatan berdasarkan survei, membuat daftar kegiatan baru. Ketiga, membuat daftar pengalaman atau pencapaian yang telah dicapai guru dan siswa dari pembelajaran yang menumbuhkan karakter dan budaya kreatif, berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Langkah selanjutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian proses. Pertanyaan pada tahap ini diantaranya, langkah sederhana atau pertama apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran untuk menumbuhkan karakter dan budaya kreatif, berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia? Yang kedua, apa langkah yang dapat dilakukan untuk menguatkan praktek pembelajaran di kelas? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini diantaranya, 1. Mensosialisasikan rencana kerja yang akan dilaksanakan kepada warga sekolah. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan untuk berdialog dengan murid tentang apa saja sikap atau pola pikir yang menunjukkan kreatif. Yang ketiga, berdialog dengan kepala sekolah mengenai kebijakan pelaksanaan program. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang yang terlibat termasuk mengelola konflik atau risiko, memonitor, mengambil pelajaran dari proses yang telah dilakukan. Pertanyaan pada tahap ini, yang pertama, siapa yang akan melaksanakan, siapa yang akan memantau dan mengarahkan, dan kapan akan dievaluasi. Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini diantaranya 1. Rapat koordinasi, 2. IHT, 3. Evaluasi per semester, 4. Pembentukan panitia, 5. Pembentukan job deskripsi, yang keenam adalah pembuatan SOP. Demikian pemaparan saya tentang tahapan-tahapan Bagja untuk mencapai visi penggerak yang telah saya laksanakan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.